Selamat pagi Pak Bintang, bagaimana kabarnya hari ini Pak Bintang? Selamat pagi juga, kabarnya ini luar biasa, semua sehat, tidak ada membahayakan. Ya, senang sekali ya rasanya mendengar Pak Bintang pagi ini sangat sehat sekali. Terbukti hari ini bisa di sini. Satu hal Pak Bintang, saya minta maaf kepada panjenengan karena apa? Karena di saat kesibukan aktivitas panjenengan, saya menyerah waktu untuk melakukan pendampingan individu untuk CGP saya. Saya minta maaf sekali Pak Bintang ya. Ya tidak apa-apa, selama kita bisa membagi waktu, memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dan terjadwal, kita akan selalu tetap memberikan pelayanan terbaik, di mana dengan di sela-sela waktu itu kita akan menyempatkan diri untuk dapat memberikan pelayanan khususnya kepada CGP, angkatan CGP di sini. Wah, senang rasanya ya Bu Eda. Kita diberikan ajang jembar dari Pak Gino, Kepala Sekolah Penjenengan Bu Eda. Nah, berkaitan dengan itu Pak Gino ya, saya ingin tahu nih sejauh sudah hampir 3 bulan ini ya kegiatan pembelajaran CGP saya itu berdampak seperti apa di lembaga penjenengan Pak? Ini sebelum dan sesudah menjadi CGP Pak, seperti apa Pak? Ya, memang nggak terasa sudah 3 bulan, istilahnya sudah setengah perjalanan dari 6 bulan yang harus diselesaikan untuk pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini. Dan sebelumnya dari pengalaman yang kami lihat, CGP angkatan 10 ini di awal memang merasa kebingungan mengenai kurikulum merdeka, yang mana beliaunya ini kan mengajar di kelas 1. Yeah. Dan di tahun kemarin untuk sasaran kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4. Nah, itu banyak sekali ketidaktahuan dan kebingungan di mana kurikulum merdeka itu dan bagaimana. Nah, dengan masuknya ke CGP, dan mana pendidikan di CGP adalah pendidikan dan juga untuk memperkenalkan kurikulum merdeka, akhirnya dengan sedikit demi sedikit mengenai kebingungan itu akan terbuka. Itu yang kami ketahui selama ini. Oh, seperti itu ya. Artinya sebelumnya itu menjadi seorang guru penggerak, Bu Eda kebingungan sekali ya untuk menghadapi bagaimana perubahan umurnya, pembelajarannya seperti apa. Dan setelah menjadi seorang guru penggerak berjalan 3 bulan ini, ya, Bu Eda sudah mendapatkan sebuah gambaran yang besar, mengalir begitu saja karena pendidikan yang dihadapi oleh Bu Eda ternyata sangat berpengaruh besar untuk umur di lembaga. Seperti itu ya Pak? Ya, ya itu yang kami rasakan ya. Karena sebelumnya memang untuk sosialisasi atau perkenalan kurikulum merdeka memang sangat minim. Ya. Karena kita sudah diberikan media berupa platform Merdeka Mengajar untuk belajar secara mandiri. Tapi kalau tidak ada gurunya kan tidak bisa. Nah, dari itu dengan masuknya ke calon guru penggerak ini, akhirnya bisa mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran yang lain. Ya, betul sekali. Nah, Bu Eda, itu ungkapan dari Bapak Kepala Sekolah. Apakah Bu Eda siap nih menindaklanjuti untuk kedepannya seterusnya? Siap. Oh, siap. Siap untuk memberikan sebuah inspirasi bagi teman-teman di lembaga? Ya. Nah, saya dengar-dengar ada yang jadi CGP juga angkatan 11. Laras ya Pak? Ya, betul. Kemarin hari Sabtu itu sebelum liburan ada lokakarya orientasi atau lokakarya yang kenal dari angkatan 11. Dan kemarin diletakkan di SMP Bandara SMP Bogor. Seperti itu. Saya sangat senang sekali ternyata di SDN Karen 4 ini muncul kepala sekolahnya sudah guru penggerak angkatan 4, kemudian muncul dari Bu Eda sendiri ya, ini angkatan 10 dan akan lagi angkatan 11. Dan saya berharap ya dari pertemuan kita di PI yang ketiga ini nanti bisa menginspirasi, berdampak bagi teman-teman semuanya. Akhirnya teman-teman semuanya di sini nanti bisa termotivasi, wah ikutan seperti itu ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, tujuannya dapat membebaskan ataupun dapat memberikan inspirasi pada teman-teman yang lain. Apalagi di sini banyak dari
angkatan baru yang masih muda-muda. Iya, Dan sayang betul. sekali kalau tidak diarahkan Iya, betul. ataupun tidak melanjutkan pengembangan kompetensinya. Betul. Salah satunya adalah di dalam guru Kalau tunggal ini. benar, jangan sampai terlewatkan. Emang masih muda ya, langkahnya masih panjang untuk mencari ilmu, bahkan menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat itu harus terpupuk di sini ya Pak ya. Nah Pak, saya pengen tahu nih, kira-kira ya, kira-kira itu Bu Weda nanti ke depannya nanti harapan dari penjenengan apa Pak? Harapan kami dari CGP kelas 10 ini, khususnya Bu Weda ini, selama mengikuti pendidikan di calon guru penggerak angkatan 10 ini dapat diselesaikan dengan baik sampai akhir selama 6 bulan, dan juga tidak berhenti saja walaupun sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, akan tetapi nanti agar tidak lanjut dari itu semua. Misalnya ilmu-ilmu yang didapat dari sana dapat diimplementasikan di sekolah, sehingga nanti minimal itu membuat perubahan khususnya di kelas, tidak langsung menyeluruh satu lembaga, tapi buatlah perubahan yang paling sederhana di kelas, sehingga nanti akan memberikan efek domino kepada yang lain. Iya, halo Mas. Bagaimana Bu Weda? Siap enggak? Siap untuk melakukan hal kecil dulu di kelas, kemudian itu nanti akan berdampak bagi teman-teman, bagi kelas-kelas yang lainnya. Ya. Siap untuk menindaklanjuti? Siap. Karena itu adalah harapan yang sangat besar sekali dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu ya, Pak. Saya minta izin kepada penjenengan saat ini pada pendampingan yang ketiga. Bagaimana Bu Weda? Tadi sudah dapat ajang jembar dari Pak Pinong. Senang rasanya saya mendengar apresiasi dari Pak Pinong. Apalagi harapan-harapan dari Pak Pinong ya, untuk memberikan sesuatu yang benar-benar praktik baik, artinya nepuk tular kepada teman-teman yang lainnya yang ada di sekolah nih. Kelanjutannya untuk Bu Weda. Luar biasa. Saya ini Bu, jadi bukan beban ya, tapi mengemban amanah itu mau dibilang beban ya memang harus ada untuk semangat saya, karena saya mendengar harapan-harapan dari kepala sekolah saya yang besar. Ya semoga nanti dengan saya ikut pendidikan calon guru penggerak ini, nanti kedepannya saya dapat mengimbaskan apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan tersebut dan untuk kemajuan sekolah kami. Nah, seperti itu ya. Biar nanti bisa menginspirasi teman penjenengan yang angkatan 11 ini Bu Ajeng ya. Nah, itu nanti bisa menginspirasikan senang sekali ya. Nah, akhirnya akan muncul-muncul teman-teman yang lainnya yang kata Pak Pinong tadi kan yang muda bisa menjadi praktik baik, akhirnya mereka nanti bisa sedikit semua Ada keinginan untuk mengikuti jejak. Iya, betul sekali ya. Nah, berkaitan dengan yang ada di LMS ya Bu ya. Nah, saya pengen tahu nih sejauh mana dari penjenengan ya melakukan visi. Ini kaitannya dengan PI yang kedua kemarin itu loh Bu. Ya, saya melihat penjenengan sudah mempresentasikan dengan baik kepada teman-teman, bahkan Bapak Kepala Sekolah juga memberikan apresiasi sangat luar biasa. Itu kalau tidak ada kata-kata kalimat terumpang apa jadinya? Coba bayangkan. Iya Bu, Jalannya jadi tegang. Oh betul. Jadi bingung karena Iya. mau nggak mau apa ya, walaupun dengan teman sendiri kita butuh effort yang lebih untuk bisa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan dikemas dengan mudah dipahami seperti itu. Iya, ada kalimat terumpang pada tahapan kerja, akhirnya penjenengan sangat berhasil sekali ya untuk melakukan presentasi bersama teman-teman. Ya, padahal itu masih tahap belajar ya, tahap belajar membuat sebuah visi. Nah, saya ingin tahu nih dari hasil pembuatan belajar tahapan kerja kemarin itu sudah met apa belum? Ada yang met nggak dari belajar itu? Sudah sih Dengan visi yang ada? Iya. Oh sudah ya? Sudah. Oh betul sekali. Salah satunya coba saya ingin tahu. Berakhlak itu. Oh berakhlak ya? Oh yang diprioritaskan itu berakhlak ya? Supaya dari situ bisa menjadi kebiasaan yang baik, menjadi budaya positif, jadi sehingga anak-anak itu tidak kok hanya waktu dilihat gurunya dia mau menjadi pribadi yang baik, tapi setelah tidak ada gurunya, tidak ada yang mengamati, mereka terus seenaknya sendiri. Karena apa ya, kami melihat semakin kesini itu kesopanan anak terhadap orang yang
lebih tua, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya itu sangat-sangat sangat kurang ya. Dari kegiatan itu akhirnya akan muncul sebuah kebiasaan. Nah, ini dengan sudah nyenggol 1.4 modulnya sudah diterapkan sangat luar biasa ya. Iya. Berkaitan dengan visi 1.3 tadi. Nah, ada lagi nggak yang kira-kira dari budaya positif yang tertanam di SDN Tarekat ini? Apa itu? Kepedulian ya. Terus kami kolaborasinya itu juga selalu kami bangun dari kan bertahap. Jadi kami melengkapi seiring berjalannya waktu yang sudah berjalan ini apa kekurangannya, kami lengkapi lagi, kami sempurnakan seiring berjalannya waktu. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Artinya budaya positif itu sudah ditanamkan di lembaga pendidikan. Saya sangat senang sekali untuk mendengarnya. Nah, ini Bu, saya ingin tahu nih tentang modul selanjutnya yang sudah Bu Weda lakukan ya. Saya sudah melihat, saya juga sudah menilai juga dari aktivitas kegiatan pembelajaran daring penjenengan di LMS. Nah, itu saya melihat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu ada 3 ya. Sudah jenengan terapkan Bu? Sudah Bu. Diferensiasi kontennya, kemudian proses dan juga produknya itu sudah jenengan lakukan. Sudah. Ya walaupun kan saya kan mengajarnya di kelas muda, jadi peran guru masih bukan dominan, tapi kami mengarahkan anak itu masih aktif seperti itu. Jadi kan peralihan dari TK ke SD itu anak-anak masih pemikirannya masih bermain. Tapi kan kita selipkan bagaimana materi itu nanti bisa tercapai pada titik itu. Kita ingin tujuan pencapaian materinya itu tercapai, tapi anak-anak belajarnya itu ya tidak merasa terbebani, ya kita sambil belajar sambil bermain seperti itu. Jadi peran guru harus lebih intens, tapi anak-anak juga karyanya juga bisa sebagai produk yang baik. Seperti itu ya. Artinya sudah berdampak pada anak-anak semuanya ya. Apa respon dari teman-teman rekan sejawat? Ya mereka melihatnya, oh ternyata pembelajaran itu tidak kita yang selama ini terpatok, oh materi itu harus dikejar, materi itu harus disampaikan secara runtut seperti ini, nanti pembelajarannya seperti ini, harus di dalam kelas atau apa, itu dari sini, oh iya ternyata belajar dengan bermain itu lebih menyenangkan. Belajar itu tidak melulu selalu berada di dalam kelas, tapi kita bisa keluar kelas. Belajar anak-anak itu kan sebetulnya itu hal kecil. Mereka belajar di luar sambil mewarnai, glosor-glosor, guyon-guyon itu kan lebih nyantai. Nah itu terus akhirnya guru-guru yang lain, oh ya ternyata kalau misalnya kita belajarnya di luar itu lebih anak itu lebih mudah dalam memahami. Ternyata mindsetnya itu nggak belajar duduk anteng di dalam kelas, melihat papan tegang, nanti takut kalau misalnya ada guru menginginkan umpan balik dari murid-muridnya, terus setelah itu bingung nanti tidak bisa jawab apa. Nah itu jadi penilaian ternyata tidak hanya bisa diambil dari situ saja, tapi prosesnya anak-anak, oh ini daun warnanya hijau, digradasi apa. Nah dari situ kita sudah bisa menilai, kita bisa masukkan dari itu konten prosesnya itu, nanti kita dapat menilai. Senang sekali penjenengan sudah memahami pembelajaran yang berdampak ya kepada murid tentunya, kemudian sudah melakukan diferensiasi ya, seperti itu sudah paham bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi pada anak-anak itu seperti apa, sudah melakukan, dan juga penjenengan sudah melakukan kegiatan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi anak. Kegiatannya itu bisa di luar, tidak hanya di dalam kelas saja. Itu sudah penjenengan lakukan. Senang rasanya ya ketika anak-anak itu merasa enjoy. Itu kita sebagai guru itu kayak ada titik klimaksnya itu sangat bangga gitu ya, ada perasaan itu. Apalagi dari yang jenengan sampaikan tadi, dari teman-teman sejawat itu juga bisa memilah, memberikan, oh kalau melakukannya seperti ini ternyata lebih enjoy. Jadi bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lainnya seperti itu. Selama ini itu kan kalau guru-guru itu apalagi kalau saat rapotan,
kita mereka menilai itu mesti ada yang aku bingung iki arek iki terus dikatrol gimana, terus nanti seperti itu. Nah itu kan kita ternyata kesalahan kita adalah kita hanya menilai hasil akhir dari apa yang dipelajari. Sebetulnya anak kan juga masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Iya betul. Anak yang berlarian kemana gitu bisa nanti diberi tugas apa sehingga dia dapat nilai tersendiri. Jadi kalau kita menilainya memang dari akhir pembelajaran saja, pasti nanti setelah memasukkan untuk nilai rapor itu kita pusing sendiri, kesulitan ya. Padahal kan potensi anak sendiri-sendiri. Jadi dari itu kita bisa dapat nilai, ini bisa diambil nilai dari sini kita ya enggak kesulitan ada akhirnya itu. Dalam artian itu ada pemetaan di antara anak-anak sesuai kebutuhannya. Ada kelebihan anak di ini, di motoriknya. Mungkin dia itu nanti di matematika itu hebat sekali. Dan seperti itu kita sebagai seorang guru harus bisa melakukan pemetaan seperti yang Bu Ida lakukan itu tadi ya. Jadi kayak gambaran itu nanti jadi nggak pusing. Mempermudahkan guru ya. Anak itu juga tidak terbebani. Ternyata kalau aku seperti ini nanti aku juga kan kadang kalau kita dari hasil akhir itu aku masih segini, temanku segitu. Nah itu dia akan promo satu penilaian hanya diambil dari nilai akhir saja gitu. Tapi kalau dari situ mereka itu nggak berasa, ternyata tadi saya melakukan ini, peduli dengan temannya, membantu berkolaborasi, itu mereka itu nggak berasa, tapi ternyata sudah ada nilainya. Iya betul. Itu dari reaksi anak. Saya jadi ingat dengan visioner yang sudah PI 2 itu dengan berikan kepada anak-anak ya, memberikan emoticon yang sangat bagus ya. Itu kan sangat menginspirasi anak-anak juga ya. Nah, itu kira-kira sudah dengan unggah ya? Sudah. Sudah di anak sudah lah. Kalau sudah diunggah saya senang sekali ya. Berarti tepat. Saya kan sudah inti-inti tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Bino tentang LMS penjenengan, tentang deadline-nya. Terus Pak Bino itu sangat senang sekali memberikan apresiasi kepada penjenengan. Dia sangat bersyukur ternyata penjenengan tidak melewati deadline yang sudah ditentukan di LMS ya. Senang sekali ya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang kita kembali ke topik yang itu tadi ya. Itu sudah jenengan tuangkan apa belum di RPP? Sudah ya. Sudah. Saya pengen penjenengan nanti itu ngirim ke saya Bu. Karena saya pengen lihat nih pembelajaran diferensiasi yang sudah jenengan sampaikan itu ya, sudah jenengan praktekkan di sekolahan, otomatis kan tidak mempraktekkan tidak hanya 1 kali 2 kali, tetapi itu akan terus berkelanjutan supaya pembiasaan yang sudah jenengan sampaikan itu benar-benar terpupuk untuk anak-anak. Nah di sini saya ingin sekali penjenengan nanti membuat RPP ya, kemudian jenengan kirim ke saya. Kalau enak itu di WA pribadi atau grup Bu? Kalau menurut penjenengan sendiri seperti apa? Kalau saya mungkin ke pribadi dulu. Ke pribadi dulu. Ya, kenapa? Alasannya apa Bu? Alasannya gini, nanti kan kami kan masih belajar juga. Nanti susunannya sudah betul apa belum? Kita bisa saling sharing matur penjenengan itu ini susunannya sudah betul apa belum? Jangan nanti susunannya belum runtut, belum betul, terus dilihat yang lain gitu loh Bu. Seperti itu. Jadi ya ada siaganya itu sudah layak untuk berbagi praktik baik pada teman-teman. Nanti kirim ke saya ya Bu ya, ke saya. Nanti kalau misalnya itu nanti sudah Bu, nah ini sudah masuk dalam diferensiasi ketiga-tiganya seperti itu. Atau ini bisa dimasukkan ke diferensiasi ini saja Bu. Nanti kita akan sharing bersama-sama. Nanti kalau sudah klik bolehkah nih RPP penjenengan nanti dimasukkan ke grup kelas kita Bu? Siap ya. Tujuannya itu seperti ini Bu. Kalau misalnya itu diunggah di grup kelas kita, itu kan ada beberapa jenjang. Nah itu nanti kalau sesama jenjang SD kayak penjenengan itu nanti teman-teman yang lainnya TGB yang lainnya itu nanti bisa melihat itu iya ya benar sekali. Kalau misalnya kita nanti bisa di grup kelas sudah fix di situ, akhirnya mereka bisa menginspirasi dengan CGB yang lainnya. Nah, betul. Ini topiknya yang saya angkat itu ini. Kemudian ini alur pembelajarannya seperti ini. Nanti bisa berbagi sama teman-teman ya. Seperti itu. Nanti
kita bahas itu ya Iya. di Jabri dulu ke Iya. saya, kemudian kalau sudah nanti dimasukkan ke grup seperti Iya. itu. Iya. Dan kaitannya apa dari LP nanti pada pendampingan keempat nanti ya, nanti penjenengan bisa mempraktekkan EPBH yang sudah jenengan kirimkan ke saya itu. Nanti saya akan melihatnya, saya akan mendampingi penjenengan beda di kelas ya. Iya. Saya ingin tahu nih sejauh dan sebesar apa sih interaksi penjenengan bersama anak-anak. Saya yakin dan percaya nanti di situ akan muncul ya diferensiasinya seperti Iya, itu iya, ya. Kita akan berjumpa lagi pada pendampingan yang keempat di situ Iya. ya. Siap. Khusus itu untuk pembelajaran berdiferensiasi Iya. ya. Bu Ida, pendampingan yang ketiga ini saya akhiri cukup di sini saja. Saya berharap nanti penjenengan akan terus lebih lagi ya memenuhi segala harapan besar dari Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Apalagi nanti bisa menginspirasi untuk Bu Ajeng. Iya. Angkatan yang 11 yang tadi disampaikan itu sudah letak mau sudah. Iya, sudah. Otomatis dia akan menuju ke ini kegiatan modul ya. Iya. Semoga bisa menjadi praktik baik untuk teman-teman dan berdampak bagi rekan-rekan sejawat dan juga pada anak-anak di kelas. Seperti itu ya. Siap. Terima kasih untuk Bu Eda pendampingan hari ini. Saya akhiri sekali lagi cukup di sini. Selamat beraktivitas piket. Tadi saya lihat teman-teman piket semuanya ya. Iya. Hanya muridnya yang ikut. Iya. Untuk membuka apa pendampingan yang ketiga ini memang kita berfokusnya itu pada kegiatan aktivitas penjenengan seperti itu. Kita akan berinteraksi dengan anak-anak di TI yang keempat. Terima kasih ya. Untuk waktunya saya dikunjungi, didampingi. Sama-sama Bu Eda. Oke. Iya, terima kasih, Bu Eda. Iya. Pak Pinong, terima kasih ya. Saya sudah melakukan pendampingan bersama Bu Eda ini tadi. Saya sangat senang sekali. Ternyata Bu Eda itu sudah melakukan segalanya di LMS itu sudah akut, sudah done Pak. Tinggal kelanjutan aja Pak. Seperti itu. Ya, syukurlah kalau untuk mengunggah semua tugas di LMS-nya sesuai dengan deadline waktunya sehingga tidak mempengaruhi nilai di hasil akhirnya nanti. Iya, iya betul sekali. Saya senang sekali tadi melakukan pendampingan secara individu bersama Bu Eda. Untuk itu Pak, karena sudah lama sekali saya berada di sini, saya ucapkan terima kasih. Monggo penjenengan bisa melakukan aktivitas kembali dan saya juga akan izin pulang dulu. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Ya, saya juga banyak terima kasih sudah dikunjungi dari pengajar praktek calon guru angkatan 10 ini sehingga mengetahui inilah lembaga dari calon guru angkatan 10. Dan terima kasih juga waktunya dan kami mengucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan sampai tujuan. Terima kasih ya Pak ya.